Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adewiyata, sinergi satu aksi untuk bumi. Perkenankan saya untuk mempresentasikan karya inovasi saya yang berjudul peningkatan kemampuan praktik instalasi listrik berbasis budaya lingkungan menggunakan cuci stem pada mata pelajaran prakarya. Inovasi ini diawali dari rasa kecewa dan frustasi penulis karena hasil pembelajaran praktikum dengan menggunakan model PBL menunjukkan hasil yang sangat rendah, yaitu hanya 15% siswa yang memiliki kemampuan dalam kategori baik. Setelah melakukan diskusi dengan beberapa rekan guru dan masukan narasumber, penulis memutuskan untuk melakukan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STEM. Setelah dilakukan perbaikan, ada perubahan hasil yang menggembirakan, yaitu sebanyak 26,47% siswa memiliki kemampuan dengan kategori baik. Tidak berhasilan sebagian siswa pada strategi pembelajaran ini disebabkan oleh siswa yang tidak cermat, takut melakukan uji coba, kurang inovatif, dan kurang peduli lingkungan. Kurang berhasilnya pembelajaran pada pratindakan berupa kurang cermat, takut melakukan uji coba, kurang inovatif, dan tidak peduli lingkungan dijadikan acuan pada tindakan perbaikan selanjutnya. Jadi peserta didik dituntut harus cermat, harus berani mencoba, dan inovatif, yang disingkat menjadi CUCI. Nah, akronim ini nanti digabungkan dengan STEM dan hasilnya menjadikan sebuah strategi pembelajaran CUCI STEM. Sebetulnya apa itu CUCI STEM? CUCI STEM adalah akronim dari cermati, uji coba, inovasi, sains, teknologi, engineering, dan matematik. Lantas mengapa harus dengan CUCI STEM? Karena dengan menggunakan CUCI STEM, langkah pembelajaran jadi terarah. Lalu bagaimana penerapan dalam pembelajaran? Yang pertama, peserta didik harus mencermati dengan seksama sistem rangkaian dan pengawatan alat peraga yang digunakan dalam praktik, yang selanjutnya dijadikan acuan dalam pembuatan alat. Di kegiatannya, tahap berikutnya peserta didik harus menguji coba rangkaian dengan cara menghubungkan alat ke sumber tegangan untuk mengetahui cara kerja rangkaian dan mengetahui fungsi alat peraga. Tahapan kegiatan pembelajaran berikutnya, peserta didik harus membuat inovasi. Inovasi ini dapat berupa perubahan dari segi bentuk, bahan maupun fungsi alat yang dikembangkan. Pada tahapan sains, peserta didik mengidentifikasi informasi ilmiah yang didapat dari hasil mencermati, uji coba, inovasi alat yang dibuat, dan bagaimana cara menghemat energi. Untuk penerapan tahapan teknologi, peserta didik menggali informasi dari berbagai macam sumber, terutama menggunakan fasilitas internet. Nah, bentuknya seperti ini. Tahapan engineering dilakukan oleh peserta didik dengan membuat desain sekaligus perakitan rangkaian yang kreatif dengan mengacu pada alat peraga yang ada. Ini contohnya. Sementara tahapan matematik, peserta didik melakukan perhitungan sederhana mengenai ukuran alat, biaya untuk pembuatan alat, dan lain-lain. Ini bentuk kegiatannya. Untuk mengetahui manfaat penggunaan strategi pembelajaran CUCI STEM, dilakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran berupa observasi, unjuk kerja, dan portofolio tugas akhir. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada saat pembelajaran pratindakan, kemampuan siswa dengan kategori baik hanya 26,47% dengan rata-rata tingkat kemampuan sebesar 61,91.
Setelah menggunakan cuci STEM, kemampuan siswa meningkat menjadi 58,81% dengan rata-rata tingkat kemampuan sebesar 80,09. Keunggulan dari strategi pembelajaran cuci STEM ini sangat berpengaruh terhadap peserta didik karena langkah pembelajarannya mudah. Peserta didik lebih fokus pada alat peraga sehingga proyek tugas akhir akan mudah dikembangkan. Dan terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.